bacaan baru, judulnya Jurnalisme Musik karya Ida Resmadi. Jadi kan biasanya kalau misalnya ada yang disukai, suka pada bilang, oh this is my cup of tea, gitu kan. Nah sekarang bukan yang cup of tea. Steven, lu nggak suka buku apa? Nah, Steven mah suruh baca Harlequin aja. Iya benar juga. Jangan. Yang nggak suka apa? Om Nanti Rane ya? makanya gue tanya Rane. Iya gue nggak suka Rane sih, makanya masa gue suruh baca Rane. Ya, aku mau nge-review sedikit ya tentang ini buku sejarah yang menarik ya, tentang revolusi Iran. Dari bukunya Gary Chapman, The Five Love Languages for Men. Buat dua anak-anak muda ini. Kenapa sih? Om Toto ngapain ikut-ikutan? Tok, lu diem Tok. Gak usah. Lu udah tua soalnya. Hey there, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi di Kepo Buku, sebuah podcast yang melulu ngepoin, ngobrolin soal buku, dan buku. Kita masih berempat, gua Rane Hafid di Bangkok, Toto di Singapura, Steven di Ambon, dan host terbaru kita ada Opat di Jakarta. Yoi. Host Kepo Buku itu ada di tempat yang berbeda-beda, berjauhan ratusan kilometer, tapi ratusan apa ribuan gitu lah ya. Tapi sesekali kita ngumpul gitu ya buat kepoin buku-buku bacaan masing-masing dan juga buku bacaan teman-teman lainnya. Asik tau ngepoin buku itu. Lebih asik daripada ngepoin artis 80 juta itu misalnya. Udah, langsung aja di episode ini kita akan share 2 cerita buku kiriman teman-teman Kepo Buku, satu di Jerman, satu di Tangerang. Terus nanti kita akan saling menantang satu sama lain para host Kepo Buku dan juga menantang lo semua teman-teman pendengar Kepo Buku untuk ikutan. Ide tantangan ini datang dari Opat dan menarik banget. Menarik banget. Terus juga kita akan share buku-buku apa aja yang lagi kita incar di tahun ini. Jadi, without further ado, we give you Kepo Buku. Oke, sebelum kita masuk ke tantang-menantang buku, gimana kalau kita dengerin dulu satu cerita dari seorang teman, namanya Ibi. Tinggalnya di Jerman, kuliah di sana ya, Ibi ya. Dia juga seorang podcaster, dan bukunya menarik banget cuy, menarik banget. Judulnya Jurnalisme Musik karya Ida Resmadi. Ibi, take it away. Halo podcast Kepo Buku, perkenalkan nama gue Ibi dari podcast Bawa Nyantai dan podcast Tepak Bulu. Dan gue beberapa minggu yang lalu baru aja nyelesain bacaan baru, judulnya Jurnalisme Musik karya Ida Resmadi, seorang kalau nggak salah jurnalis musik juga sih di Indonesia yang dulu pernah kerja di mana ya, gue lupa. Lupa lah pokoknya beliau dulu pernah kerja di mana. Jadi jurnalisme musik ini ngebahas soal macem-macem, mulai dari sejarah jurnalisme musik itu sendiri, kapan mereka masuk ke Indo, gimana mereka dimulai pas lagi zaman penjajahan Belanda, pas sampai puncaknya pada tahun 70-an sampai tahun 80-an. Terus juga kemudian beliau ngejelasin juga gimana jurnalisme musik itu juga sebagai pembentuk selera musik plus pengakuan akan status tinggi para pendengar musik di masyarakat gitu. Ya, yang gue simpulin di situ sih kayak kalau orang dulu dengerin rock atau apa yang pokoknya dari luar negeri itu berarti dia gaul, atau kayak dulu sebutannya gedongan gitu. Kalau misalnya dulu orang dengernya dangdutan berarti tanya kampungan gitu. Terus kemudian di situ juga dijelasin kayak jurnalisme musik tuh seperti apa gitu, beragam banget. Ada yang jurnalisme sastra, ada jurnalisme gonzo yang ngikutin band-band tour atau kayak misalnya ngeband atau kayak latihan. Terus juga penulisnya tuh kayak bener-bener ngabisin waktu dengan band itu sendiri. Nah, kemudian sebagai itu juga seperti yang Mas Ida Resmadi tulis di bukunya, kalau itu tuh emang kayak macam buku ini kayak semacam pengantar untuk jurnalisme sebetulnya sih. Gue bukan anak komunikasi atau apa, tapi ini gue menyarankan banget
buat anak-anak komunikasi khususnya yang terjun ke dunia jurnalisme, apalagi yang suka banget dengerin musik, bisa baca buku ini. Soalnya tuh kayak di situ dijelasin juga gimana ada zin-zin musik kayak macam 13 zin karyanya Aryan 13 dari Seringai. Terus juga ada kayak zin-zin dari luar negeri yang ngebahas khusus metal, ada yang ngebahas khusus musik-musik tertentu gitu. Jadi pembahasannya emang menarik sih untuk buku ini. Kemudian buku tanpa adanya concern atau permasalahan dari penulis itu sendiri ya kurang aja rasanya gitu. Karena penulis juga nulis di situ kayak bagaimana orang kita tuh masih kurang akan edukasi terhadap jurnalisme musik itu sendiri, yang kebanyakan masih sekedar formalitas, atau kayak bahkan jurnalisme musik kayak ada liputan musik atau album baru tuh cuman hanya kepanjangan tangan dari industri musik itu sendiri atau dari musisi itu sendiri gitu, kayak cuman jadi ajang promosi aja gitu. Itu yang menjadi semacam bukan kekhawatiran, kayak lebih tepatnya concern gitu. Concern kekhawatiran ya. Iya deh pokoknya itu. Terus juga terakhir beliau kayak menyimpulkan kalau media-media konvensional macam majalah tabloid atau itu yang nggak mati, karena yang kita ketahui kan sekarang rata-rata semua media cetak yang dulu pernah kita baca kayak Hai atau kayak macam Trax Magazine itu kan udah pada tutup, udah kayak pada gulung tikar gitu. Nah mereka beralih ke online ya. Itu sebenarnya nggak mati, itu hanya kayak merubah medium penyampaian yang tadinya cetak jadi online. Semuanya udah masuk dalam satu genggaman gitu sih. Ya udah, sekian review dari gue Ibi, podcast Bawa Nyantai, podcast Tepak Bulu juga. Semoga hari-hari abang-abang di podcast Kepo Buku menyenangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam, terima kasih Ibi di Jerman. Jurnalisme musik ini menarik banget. Bener juga ya, musik itu sebenarnya bisa jadi satu genre jurnalisme tersendiri. Nah, lo yang tertarik, judul bukunya sekali lagi adalah Jurnalisme Musik dan Selingkar Wilayahnya, ditulis oleh Idar Resmadi, seorang wartawan musik. Penerbitnya adalah Gramedia, masih fresh banget, baru terbit Desember kemarin. Dan sekarang kita lanjut, kalau bicara genre, mau genre musik kek, mau genre buku kek, setiap orang itu punya preferensi tersendiri. Nah, kita di Kepo Buku ini juga punya preferensi genre buku masing-masing. Tapi justru itulah yang bikin Kepo Buku menjadi seru. Kalau semua genrenya sama, lo kebayang gak sih boseninnya kayak apa? Kita ngobrolinnya bukunya yang sama melulu gitu loh. Bahkan kita pernah nantang dan ini belum sempat dijalanin ya. Bagaimana kalau kita juga ngulas soal buku resep misalnya. Kenapa enggak? Atau banyak lah, buku tuh banyak banget. Asal jangan kayak Toto aja yang tiba-tiba out of the blue bikin ide. Gimana kalau kita nge-review buku tulis? Sebenarnya buku tulis tuh bisa di-review juga sih ya. Enak nggak sih kertasnya, tebel nggak sih? Halah, jadi jauh itu mah. Tapi ya kenapa enggak? Pokoknya buku apa aja. Nah, bicara soal tantang menantang, ini Opat tiba-tiba muncul dengan sebuah tantangan menarik. Opat ini host terbaru kita. Dan nanti lu dengerin tantangannya kayak apa. Dan lu semua yang dengerin ini boleh banget buat ikutan. Caranya gimana nanti kita jelasin di paling akhir ya. Jangan cuma ikut tantangan 10 years challenge doang atau Kiki challenge doang cuy. Tantangan ini gak kalah menarik. So, Opat siap? Cie, 2, 3, let's go! Awal tahun banyak challenge gitu kan. Nah, misalnya ada challenge-nya Goodreads Challenge. Pada ikutan nggak sih? Aku tahu Stephen ikut, tapi kalau Merana Om Toto ikutan nggak? Gue ikut, tapi gue nggak update Goodreads. Jadi gue tetap baca buku, tapi gue nggak update. Itu sebenarnya nggak ikut. Gue punya Goodreads, tapi gue nggak pernah isi. Terakhir gue isi tahun lalu kalau nggak salah. Challenge lo apaan? Oh ya, namanya tantangan segelas kopi. Azek. Indie banget kan? Segelas kopi. Pahit.
Jadi kan biasanya kalau misalnya ada yang disukai, suka pada bilang, oh this is my cup of tea, gitu kan. Nah sekarang bukan yang cup of tea. This is not your cup of tea, tapi this is your glass of coffee. Yang adalah menantang paling tidak dalam 1 tahun ini, Om Rane, Om Toto, Steven, dan teman-teman Kepo Buku semuanya mau ikutan, ayo aja, untuk membaca buku dari penulis atau genre, bilangnya apa? Genre. Itu genre yang tidak disukai. Kayak misalnya. Gue udah. Nggak bisa, belum hitung, tidak bisa. Sebulan 1. Nggak sebulan 1 lah. 3 bulan 1. 3 bulan 1. Ini aku nggak ikutan ya pokoknya. Kan lu yang ngasih tantangan, masa aku ikutan? Gak bisa, ikut anak aja lu. Ini sebenarnya terinspirasi sih. Jadi aku tuh pernah sekitar 2 tahun lalu, aku tuh kan nggak suka sama salah satu penulis gitu kan. Terus aku menantang diriku sendiri untuk membaca buku penulisnya itu. Dengan keteguhan hati gitu kan. Dan ternyata aku berhasil gitu. Dan pasti orang-orang lain juga bisa. Dan setelah membaca aku pengen diungkapkan apa yang menarik atau hal apa yang disukai dari buku itu. Gitu deh, gampang kan? Jadi misalnya Om Rade baca Seven Ways itu. Terus tapi harus diungkapkan hal apa yang menarik. Misalnya atau aku kalau boleh memberi opsi lain, misalnya What is the color of your parachute, itu kan ada tuh buku begituan. Yang terakhir dong, yang 2019 kan udah terbit tuh. Apa tuh? Ya The Color of the Parachute kan setiap tahun harus dikeluarin terus. Iya. What is the color of your parachute 2019 gitu dah. Atau kalau Om Toto nggak suka apa? Atau Toto menghabiskan 94 jilid Detektif Conan gitu kan. Dia doyan. Oh, dia doyan. Kalau Detektif Conan doyan ya? Gue lagi mikir. Gue terus terang lagi mikir. Toto suka fantasi nggak? Suka ya? Suka. Yang nggak suka apa? Om Rane ya? Makanya gue tanya Rane. Iya, gue nggak suka Rane sih. Makanya masa gue suruh baca Rane. Asli ini challenge yang bikin gue mikir. Tapi oke, Steven, lu nggak suka buku apa? Steven mah suruh baca Harlequin aja. Iya benar juga. Jangan. Nah itu dia makanya tantangan. Iya, 1 kali 6 bulan tuh nggak masalah. Harlequin itu cepet dibaca kalau sehari jadi. Gue setuju. Kalau untuk Steven harus baca Harlequin. Masa lu mau jadi pria tuna asmara mulu, Fen? Kalau di antara teman-teman aku, buku itu dibilangnya buku kipas. Buku kipas? Soalnya kan kipas-kipas baca. Baiklah. Masih mikir. Tapi oke, Steven, kalau lu ngomongin tantangannya si Opat, apa yang bisa lu jawab? Buku apa yang lu paling gak suka? Sampai nggak suka, yang nggak masuk di radar atau bacaan. Bukan nggak suka sih, bukan favorit. Iya, nggak masuk di radar lah. Buku puisi pertama kali ya. Bohong. Buku puisi banyak yang bagus lagi, Van. Bohong banget, aku pernah lihat dia baca buku puisi. Steven. Mungkin historical fiction gitu-gitu. Historical fiction. Iya. Historical romance mungkin nggak Steven? Romance saya. Oke, langsung aja. Steven nggak suka buku romance. Oke, lanjut. Gue tahu sekarang mau nantangnya gimana. Opat, lu nggak suka buku apa? Om Toto dulu. Ya udah. Opat lagi mikir. Toto. Sebenarnya gue nggak ada yang gue ini. Cuman gue inget banget di episode belakangan tuh gue jarang banget baca apa? Graphic novel. Graphic novel. Nah, mungkin gue akan baca graphic novel karena gue jujur aja gue nggak baca graphic novel udah lama banget. Jadi ntar gue mungkin akan nanya sama Rani, judul apa yang harus gue baca? Saking nggak sukanya sampai graphic novel
The Alchemist, Paulo Coelho itu dikasih ke gue. Oke. Iya, tapi gue akan ngomong sama Rani. Rani kan suka baca graphic novel nih, jadi gue akan tanya sama dia graphic novel apa yang bagus dan akan gue baca gitu. Oke. Balik ke Lu Opat. selain self help, Ran. Selain self help, Ran, gue rasa lu harus baca Apa? buku fiksi, Gue suka fiksi. tapi horor. Aduh. Aku punya rekomendasi horor. Ntar gue kasih tahu ya. Lu kan gak suka horor lu. Emang gue nggak suka. Makanya gue challenge lu baca buku fiksi horor, jangan self help. Self help itu lebih horor. Yang fiksi horor aja, kayaknya horornya lebih rendah daripada self help. Oke. Ntar gue kasih tahu Om. Aku tahu rekomendasi. Oke, jadi ini saksi mata ya buat teman-teman yang lagi dengerin Kepo Buku. Masing-masing kita punya buku yang nggak ada dalam radar kita dan kita saling menantang. Tinggal Opat yang belum nih. Iya, Opat. Lu baca buku apa lu, Pat? Gue tantang lu baca buku masak. Buku apa? Buku masak. Buku masak. Oke. Enak aja, nggak ada. Ya udah, sambil Opat masih mikir, Steven, gue mau nantang lu, Steven. Tadi Toto udah nantangin gue baca buku horor. Tinggal lu kasih judulnya ya. Gue mau nantang Steven sekarang. Steven, gue minta lu baca satu bukunya Motingo Bushe. Motingo. Pusing. Challenge accepted. Susah tahu nyarinya. Bisa, nanti gue cari, gue kasih. Gue punya. Ya nanti dicari di Tokopedia dulu kalau ada. Gue juga punya, kalau lo mau gue kirimin. Iya. Oke. Boleh gue kasih judul yang spesifik nggak? Nanti off the record Om. Off the record, oke. Dalam 3 bulan ke depan lu udah harus memberikan kita buku itu. Apa cerita lu tentang buku itu? Bukan mungkin pengalaman membaca. Pengalaman membaca. Ya, sih. Steven mikir. Iya, soalnya padahal udah lagi ngeset yang belum masuk radar bacaan tuh kayak ini Gabriel Garcia Marquez gitu-gitu. Oh, itu gampang. Motingo Bushe dulu. Itu bukan gak masuk radar lu, itu memang belum lu baca. Belum. Nah, Motingo Bushe itu benar-benar out of radar. Gitu. Iya. Oke. Iya. Balik ke Opat. Opat apa lu, Pat? Buruan, Pat. Bebas. Tok, lu mau nantang Opat nggak, Tok? Buku apa ini ya? Pat, lu baca buku filsafat, Pat. Oke. Sain lo. Oke. Ada yang filsafat. spesifik? Yang gampang nyarinya dong tapi. Yang nantang wajib gini, yang nantang harus refer dong. Menyediakan. Menyediakan gampang. Either gue cariin nanti. Tenang aja. Oke. Semua. Iya. Gue mau nantang lu untuk baca graphic novel yang judulnya Palestine by Joe Sacco. Oke. Sip. Gimana? Tertarik? Nanti di akhir kita jelasin gimana caranya lo semua bisa ikutan. Nah, sebelum kita masuk ke segmen terakhir yang ngomongin buku-buku apa aja yang kita incer di tahun 2019 ini, ada satu teman lagi namanya Iksan di Tangerang yang mau review buku lama yang diterbitin ulang 1 atau 2 tahun lalu gitu ya. Judulnya Revolusi Iran, karya Nasir Tamara. Apa yang menarik dari buku ini menurut Iksan? Kita dengerin. Iksan. Halo Kepo Buku, perkenalkan nama aku Iksan, aku dari Tangerang. Pada kesempatan ini aku mau nge-review sedikit ya tentang buku yang sebenarnya aku udah baca agak lama, jadi agak lupa. Tapi menurutku ini buku sejarah yang menarik ya, tentang Revolusi Iran. Ya, jadi judulnya ini Revolusi Iran, yang nulis wartawan namanya Nasir Tamara, penerbit KPG, udah dari tahun 2017-an, agak lama. Tapi sebenarnya buku ini buku lama yang udah diterbitin sebelumnya 1980. Yang diterbitin ulang sih sama KPG. Jadi Nasir Tamara sendiri adalah seorang wartawan yang mengikuti Ayatollah Khomeini mulai dari pengasingannya di Prancis sampai dia balik lagi ke Iran. Jadi awal mula buku ini dimulai dari sejarah Iran zaman dulu banget, terus melanjut ke zaman kolonialisme,
Lanjut lagi ke zaman Shah Iran, jadi sejarah Shah Iran, bagaimana awal mula dinasti Shah Iran itu ada dibahas sejarahnya. Terus tentang agraria di zaman Shah Iran juga ada dibahas, industri petrokimia yang di daerah Shiraz, Abadan dibahas juga. Terus perminyakan Iran juga dibahas cukup detail sih, kayak berapa hasil yang didapatkan Iran pada industri perminyakan tersebut. Ngomongin revolusi Iran, udah pasti juga bakal berbicara tentang Ayatollah Khomeini. Diceritakan bagaimana Ayatollah Khomeini saat kecil dan bagaimana menempuh pendidikan di daerah Qom, Iran. Terus bagaimana masa remajanya dia, masa tumbuh kembangnya beliau, yang mempengaruhi beliau sampai saat masa-masa revolusi tersebut. Yang kita tahu kan Ayatollah Khomeini itu orangnya kayak dingin, terus berwibawa sekali, disegani dan dicintai banyak orang pada saat itu. Sampai saat ini juga banyak dicintai dia sama orang-orang Iran. Berbicara tentang Iran juga tidak lengkap ya tanpa ngomongin Islam Syiah. Bagaimana Islam Syiah itu di Iran sangat-sangat mempengaruhi para pemikir-pemikir Iran saat itu dan juga rakyat-rakyat mereka. Terutama mempengaruhi Imam Khomeini juga yang paling utama. Terus selain itu juga dibahas gerakan-gerakan kiri kayak sosialis Iran, komunis Iran juga ada disinggung sedikit. Presiden pertama Iran juga di sini dibahas, bernama Bani Sadar kalau nggak salah. Jadi dia presiden pertama Iran yang terpilih tahun 80-an, kurang lebih mendapatkan 70% suara, lumayan banyak ya. Banyak banget malah. Terus selain itu yang aku kagum dari buku ini juga adalah Nasir Tamara bisa mendapatkan akses wawancara dengan mahasiswa yang menyandra kedubes Amerika saat itu. Jadi dia datang gitu ke kedubes Amerika Serikat dan bisa mewawancarai para penyandra. Menurut aku ini buku yang sangat-sangat menarik. Tidak terlalu tebal, tidak nyampe 400 halaman, tapi memuat informasi sejarah yang sangat-sangat lengkap ya untuk ngomongin tentang revolusi Iran sendiri. Selain itu, kronologi peristiwa yang terjadi saat masa-masa revolusi Iran tersebut juga mudah untuk kita mengerti ya, karena bahasanya yang naratif sekali, komunikasinya enak. Selain itu juga buku ini punya beberapa gambar-gambar dokumentasi, mungkin bisa memberi kita sedikit pandangan tentang Iran pada saat-saat tersebut. Kayaknya ini satu-satunya buku yang berbicara tentang revolusi Iran yang berbahasa Indonesia. Jadi kalau mau tahu tentang revolusi Iran dan mudah untuk dipahami dan tidak terlalu tebal bukunya, ya aku kira buku ini cukup untuk menjadi suatu referensi wajib sih. Itu aja yang aku sampaikan. Terima kasih. Oke, Iksan, terima kasih banyak. Iksan di Tangerang. Revolusi Iran ini menarik karena bisa membantu kita untuk melihat latar belakang sebuah negara seperti Iran. Dan ini bukan buku yang main-main karena ditulis oleh Bang Nasir Tamara, Dr. Nasir Tamara tepatnya. Beliau ini adalah wartawan kawakan yang sering bikin liputan soal Iran. Bang Nasir ini kalau nggak salah dulu pernah sampai dia harus diekstradisi keluar dari Irak gitu waktu zamannya Saddam Hussein dulu. Dan yang menarik kalau bicara Iran karena Bang Nasir Tamara ini bisa dibilang sebagai salah satu saksi mata penting dari revolusi Iran. Ya gimana nggak penting cuy? Beliau pernah satu pesawat dengan biangnya revolusi Iran. Siapa lagi kalau bukan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Waktu beliau dan semua rombongannya itu kembali ke negaranya, kembali ke Iran dari pengasingan di Perancis. Keren cuy. Dan ini gue pikir bisa jadi rujukan penting buat yang doyan sejarah, khususnya sejarah Iran. So, terima kasih kembali Iksan dan kita lanjut lagi. Hey, lu masih dengerin Kepo Buku bareng gue Rane Hafid, kemudian ada Opat, kemudian Toto, dan juga Steven. Terakhir kita berempat akan ngomongin buku-buku apa aja yang akan jadi inceran kita di tahun 2019 ini. Ya bisa disebut sebagai resolusi lah. Oke, terakhir kembali ke Steven. 2019 tadi lu bilang lu mau banyak buku-buku yang lebih untuk memperkaya kemampuan diri gitu, atau ada buku lain yang lo mau baca? Ada yang pertama Buffetology, The Previously Unexplained Techniques That Have Made Warren Buffett the World's
Itu salah satu buat investasi ya. Terus dari bukunya Gary Chapman, The Five Love Languages for Men. Terus Things I Wish I Known Before We Became Parents. Asik, siap-siap deh kayaknya. Lu ngeliat nggak sih lu ngeliat nggak sih benang merahnya di situ? Siap deh kayaknya Steven nih. Yang pertama itu buku tentang wealth. Jadi Steven ingin memperbaiki diri, ingin memperkaya diri gitu kan ya. Terus yang kedua itu buku tentang love. Asik, gitu kan ya. Oke. Terus yang ketiga tentang parenting. Ada benang merahnya ya? Apa benang merahnya? Benang merahnya 3 buku itu. Yang adalah apa, Steven? Nyari duit dulu, nyari pacar, baru jadi orang tua. Nggak gitu, gimana sih lu? Susah amat sih Opat nih. Opat, kalau lu apa? Aku lebih pengen aku menuntaskan buku-buku pinjaman. Boleh juga, nggak masalah. Bener juga sih. Bener juga. Buat teman-teman yang minjemin buku ke Opat, siap-siap 2019 bukunya bakal dibalikin. Insyaallah, amin. Oke. Toto? Gue nggak punya rencana baca buku apa di 2019 ini. Seperti biasa, gue nggak pernah punya rencana. Rencana gue cuman ke toko buku seperti biasa setiap minggu, kemudian gue akan browsing buku apa dan gue ambil gitu. Jadi gue nggak punya rencana. Untuk apa direncanain? Untuk apa ya? Untuk apa yo? Tenang, santai aja. Satu-satunya yang gue rencanain itu adalah rundown podcast ini mau ngomongin apa. Udah itu aja. Oke. Tapi tahun ini baca berapa pengennya? Pengennya baca berapa ya? Apa ya? Nggak tahu. Tahun kemarin gue baca nggak banyak. Paling cuma sekitar 60-an. 75 gitu. Ya 60-70 kali ya. Gue nggak ngitung. Gitu. Berarti tahun ini ya more or less sama. Minta maaf dong. Gue mau nanya dikit nih buat 2 anak-anak muda ini. Kenapa sih? Om Toto ngapain ikut-ikutan? Tok, lu diem Tok. Gak usah. Lu udah tua soalnya. Ya mau nanya apa? Kenapa target jumlah membaca buku itu jadi penting buat kalian? Steven dulu Sebagai apa ya, kayak sebagai resolusi di tahun yang baru kali. Itu pertama, tapi yang kedua tuh biar jadi currency gitu ya. Kayak di tahun ini udah sekian buku yang dihabisin gitu. Oke. Itu alasan yang valid sih. Opat? Biar senang aja. Kayak semacam tantangan gitu ya? Iya, kan lebih ke pribadi aja sih. Maksudnya orang lain mau, misalnya Steven setnya berapa? Kamu Steve? 70 ya. Tapi realistisnya mungkin sekitar 60 kali. Ya, misalnya dia 70, aku kan nggak nyampe 70 setnya. Ya nggak apa-apa, karena itu bukan saingan sama orang lain, tapi lebih ke pribadi aja gitu. Terus jadi buat mengingatkan, kan kadang-kadang ada masanya nggak pengen baca gitu kan. Pengennya nonton aja atau ngapain aja. Nah, tapi kalau kalau di Goodreads kan ada tulisannya, misalnya ketinggalan berapa buku atau maju berapa buku gitu. Jadi lebih ke reminding self. Masih kurang nih baca bukunya gitu. Oke. Tok? Ya, siap. Jumlah penting gak sih buat lo? Kalau gue pribadi jumlah nggak penting buat gue, karena sesuatu yang lu udah achieve dan lu merasa bahwa itu sudah lebih dari rata-rata menurut gue, kita gitu ya. Misalnya kayak Opat, Steven 60-70, gue juga gitu, menurut gue ya udah lebih dari rata-rata orang membaca buku kan, menurut gue ya gitu kan. Kalau secara pribadi tantangan yang buat gue sih seharusnya bukan lagi jumlah. Tantangan buat gue adalah justru menuliskan kembali apa yang udah gue tulis gitu. Podcast ini kan kita ngobrolin buku nih, gue ngobrolin buku, gue sharing, review, cuman sedikit ya dari buku-buku yang gue baca. Gue pengen sebenarnya setiap kali buku yang gue baca, even cuma 2-3 paragraf di Goodreads sebenarnya harusnya gue tulis gitu. Sekedar untuk ngingatin kembali aja bahwa ini gitu. Jadi gimana ya, nge-retrieve lagi ilmu atau nge-retrieve lagi informasi yang ada dalam buku itu. Menurut gue sih jauh lebih penting itu buat gue gitu. Jadi kalau number
very important ketika lu memang lagi struggling achieve that number gitu menurut gue. Cuman kalau ketika lu udah achieve buat apa gitu, lu udah achieve 60-70 buat Steven, menurut gue ya kalau gue jadi Steven udah gak penting lagi karena udah pasti itu gitu. Harus the next level. Sedap. Sweet. Sementara gue gak punya target sama dengan Toto, gue gak punya target apa-apa. Tetapi secara pribadi, gue sebetulnya tahun ini gue mau berusaha untuk kembali menengok Harry Potter. Buku yang gak pernah berhasil bisa gue nikmatin. Jadi 1-7 di tahun ini. Kenapa? Jadi langsung baca 1-7 di tahun ini. Kalau gue bisa menikmati mungkin gue akan habisin. Tapi gue belum pernah berhasil. Jadi kalau lu penggemar Harry Potter, gue dengan senang hati menerima masukan. Apa sih yang harus dilakukan atau gimana sih caranya menikmati Harry Potter? Baca, Ran. Gue udah berusaha. Gue udah nonton filmnya nggak suka. Gue udah berusaha beli bukunya 2. Mungkin pakai yang ilustrasi, Om. Oh iya, Harry Potter yang sekarang kan diterbitin lagi dengan ilustrasi. Oke, gue akan coba. Tapi terlalu kekanak-kanakan ilustrasinya, Pat. Aku kan masih anak-anak. Iya ya, Rani kan udah tua ya. Tua, siapa tua? Hah? Umur itu cuma angka, cuy. Angka. Tetap aja angkanya gede. Jadi itulah episode kedua kita kali ini. Sekali lagi untuk merecap tantangan-tantangan kita tadi. Steven menerima tantangan untuk baca buku roman. Dan secara khusus kita menyebut Motingo Boucher. Motingo Boucher ini novelis keren cuy di zamannya cuy. Bahkan bisa masuk dalam jajaran para sastrawan. Namun karena masalah selera ya kadang ada yang bilang, aduh bukunya menye-menye banget gitu. Aduh roman banget. Tapi justru di situ menariknya. Steven yang gak suka roman kita tantang untuk baca roman. Pengen tahu gue. Terus apalagi tadi ya? Oh, Opat itu menerima tantangan baca buku filsafat. Good luck Opat, good luck. Judulnya nanti nyusul, kita ceritain. Sementara Toto nerima tantangan baca buku yang dia nggak suka gitu ya. Dia nggak suka banget graphic novel gitu, nggak tahu kenapa. Dan khususnya gue ngasih judul, ini bukunya tebelnya minta ampun, tapi menarik. Judulnya Palestine oleh Joe Sacco. Dan apalah? Oh gue belum ya. Ya wes, gue terima deh tantangan baca novel horor. Gue tuh nggak suka horor cuy. Terus terang gue nggak suka. Mau film horor, mau novel horor, gue nggak suka. Karena apa? Gue pikir hidup itu udah horor gitu. Curhat. Ya wes, pokoknya gue terima tantangan baca novel horor. Judulnya nyusul. Pokoknya kita akan update semua perkembangannya di episode ke depan. Dan kita akan lihat bagaimana masing-masing bisa menceritakan pengalaman membaca buku yang bukan genre yang mereka suka gitu. Karena kita punya kecenderungan untuk mencari genre-genre sendiri-sendiri ya. Tapi memperluas wawasan, kenapa tidak? Nah, lo yang lagi dengerin episode ini, jangan diem aja lo. Lo juga kita tantang. Kita mau nantang lo untuk cerita tentang genre buku apa aja yang gak pernah lo sentuh atau gak ada di radar lo, atau lo gak suka gitu aja, jujur aja bilang gak suka, gue gak suka gitu. Tapi kita mau tantang untuk justru mencoba membacanya dan menceritakan pengalaman lo membaca buku-buku itu. Bersedia menerima tantangan ini? Caranya sebentar lagi ya. Yang juga mau share tips-tips cara menikmati buku Harry Potter seperti yang kita obrolin tadi, boleh banget cuy. Gue tuh pengen banget gitu ya ngerti atau baca Harry Potter, tapi gue nggak tahu gimana cara menikmatinya, setting ceritanya itu seperti apa, gimana ya gue cara memahaminya dan lain sebagainya. Pokoknya apapun tips-tips yang bisa lu kasih ke gue untuk baca, untuk bisa appreciate buku-bukunya J.K. Rowling itu, Harry Potter itu, monggo, gue terima banget masukannya. Terus tentunya juga kita siap untuk selalu menunggu review atau cerita-cerita buku-buku yang lagi lu baca, seperti ada Iksan tadi di Tangerang dan Ibi di Jerman yang share buku masing-masing gitu. Nah, semua itu bisa lu lakuin dengan cara ngirim rekaman suara lo. Nggak bisa tulisan aja ya bang? Ada yang nanya kayak begini. Kagak bisa, enak aja.
Soalnya ini podcast cuy, pakai audio. Jadi kita mau lu rekam suara lo. Cara ngerekamnya sih sederhana aja sebenarnya, nggak usah pakai alat rekam yang keren, pakai studio apa segala macam gitu ya. Cukup pakai voice recorder yang ada di handphone lo tuh, di smartphone lo itu. Itu kan ada voice recorder di situ. Kalau nggak ada lu bisa download kok, banyak voice recorder yang ada. Tapi rata-rata handphone sudah punya voice recorder yang standar. Nah, rekam di situ, usahakan maksimal 5 menit supaya memberikan kesempatan kepada lebih banyak lagi teman-teman yang ingin cerita gitu ya. Terus setelah direkam, sebutin aja nama lo, tinggalnya di mana, terus ceritain deh tentang buku-buku lo seperti cara Iksan tadi cerita, seperti Steven cerita, seperti caranya Ibi cerita tadi. Santai aja, ngobrol aja. Sama kayak lo lagi cerita tentang sebuah buku ke temen lo atau ke pacar lo atau ke bokap lo gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus setelah selesai ngerekam, jangan lupa di save, attach ke email, kirim lewat email ke suarane@gmail.com, suarane@gmail.com, atau lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp itu catat nomornya 087878505012. Gampang nomornya 087878505012, atau ketik aja di browser HP lo. Ketik ini bit.ly/ikut kepo buku, huruf kecil semua jadi satu, bit.ly/ikut kepo buku gitu. Nanti otomatis akan kebuka ke WhatsApp. Tenang, nomor lu nggak gua share sama siapa-siapa. Paling ntar lu nerima SMS ini penawaran kredit. Enggak bercanda. Enggak lah, gue simpen, gue amankan. Jangan lupa subscribe ke podcast Kepo Buku yang udah ada di banyak banget platform podcast dan audio, kayak Spotify udah ada, Google Podcast udah ada, Castbox udah ada, dan lain-lain sebagainya. Termasuk juga di awal tahun ini gue dapat hadiah dari Anchor karena Kepo Buku juga sudah tersedia di Apple Podcast. Jadi lo yang menggunakan iPhone, para fanboy udah bisa dengerin Kepo Buku juga di aplikasi podcast di handphone lo ya. Terus juga kita udah ada di YouTube. Dan juga Kepo Buku sudah balik ke soundcloud.com. Tadinya kan sempat kita pisahin, tapi oke lah, balikin ke SoundCloud. Banyak yang nanyain juga di SoundCloud ternyata. Oke. Cari aja keywordnya di aplikasi tersebut ya. Masuk ke aplikasi pilihan lo, cari aja keywordnya Kepo Buku. Di Anchor juga bisa kalau lo punya account Anchor. Oh ya, nggak lupa juga Kepo Buku sekarang ada di aplikasi audio buatan anak negeri sendiri namanya Dengar Radio. Lo cari aja di Play Store Dengar Radio. Apalagi ya? Udah deh, itu aja, kepanjangan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di mana kita berempat bakal ngobrol dengan seorang tamu keren yang mau cerita tentang bukunya yang juga keren. Keren banget. Jadi jangan lewatkan episode berikutnya, episode ketiga. Jangan lupa juga buat subscribe ke Instagram dan Facebook kita. Masih ada yang pakai Facebook? Generasi Toto mungkin masih ada ya. Subscribe Instagram dan Facebook kita, itu ada di Suarane Podcast, nama akunnya. Jadi Suarane Podcast jadi satu gitu. Oke, akhirnya gue Rane dari Bangkok, Opat di Jakarta, Steven di Ambon, dan Toto di Singapura pamit. Assalamualaikum, terima kasih guys, pamit guys. Ya, thank you. Terima kasih. Selamat. Waalaikumsalam. Selamat. ya.